warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 2511080, Project Pancasila kelompok 2. Di sini kami membahas tentang bullying dan hate speech. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu bullying. Bullying menurut saya pribadi adalah suatu tindakan penindasan dari seseorang ataupun kelompok yang merasa dirinya itu memiliki power ke orang-orang yang tidak memiliki power dalam suatu ruang lingkup atau dalam suatu sosial. Kemudian mengapa sih orang tersebut dapat melakukan tindakan bullying? Menurut saya pribadi mungkin dilihat dari pengalaman pribadinya, atau dari ruang lingkupnya, atau bahkan dari kepuasan dirinya sendiri yang merasa bahwa dia itu lebih dari orang yang dibully. Dia merasa bahwa diri itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang-orang yang ia bully. Nama saya Nurul Azin dengan NPM 2051034. Di sini saya akan menjelaskan pembulian tidak hanya dilakukan dengan kekerasan fisik, bisa jadi dengan kekerasan verbal. Nah, apa yang dimaksud dengan kekerasan verbal? Kekerasan verbal adalah kekerasan yang melalui tindakan lisan maupun tulisan. Nah, kita masuk ke cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah membuli dengan menggunakan teknologi digital. Nah, ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, ataupun platform game. Nah, contohnya membubuhi komentar negatif di media sosial itu termasuk cyberbullying. Perkenalkan, nama saya Aini Rahmadani dengan NPM 2051049. Di sini saya akan membahas dampak dari bullying. Yang pertama, mengalami gangguan mental. Mengapa bisa? Karena menurut penelitian, perundungan juga dapat menyebabkan cedera fisik dan emosional, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, korban dari bullying ini juga dapat mengalami cedera fisik, masalah sosial, dan masalah emosional. Dan yang paling parah, dapat menyebabkan kematian atau bunuh diri. Ya, dampak kedua adalah prestasi akademiknya menurun. Dan yang ketiga, takut atau malas ke sekolah. Mengapa bisa demikian? Karena anak dari korban bullying ini merasa malas dan takut untuk sekolah, karena mereka merasa takut untuk bergaul, dan juga mereka ini malas ke sekolah sehingga menyebabkan absensinya tinggi dan mereka banyak ketinggalan pelajaran. Hal ini juga berdampak pada penurunan nilai akademik karena mereka juga kesulitan dalam berkonsentrasi dan kesulitan dalam belajar. Yang terakhir, ikut melakukan kekerasan dan melakukan balas dendam. Mengapa mereka bisa balas dendam? Karena sebagian dari mereka itu juga berpikir kalau misalkan apa yang mereka dapatkan itu enggak adil, dan juga mereka jadinya mencari siapa yang akan selanjutnya merasakan apa yang dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Wulandari, NPM 2051060. Saya akan menjelaskan apa itu hate speech. Hate speech merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berisi tentang hasutan, ujaran kebencian yang dilakukan kepada orang lain yang dapat menyebabkan perpecahan antara satu sama lain ataupun antara satu sama ras, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Nabila Trina Ratnadwita dengan NPM 2511077. Nah, hate speech ini sendiri terdiri dari berbagai aspek seperti ras, gender, warna kulit, agama, kewarganegaraan, cacat, orientasi seksual, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Didi Hilman Rasid dengan NPM 2051070. Di sini saya akan membacakan PPT bagian 13, yaitu dalam arti hukum hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku ataupun korban dari tindakan tersebut.